Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melian Sori di Obrolan Rakyat, sebuah obrolan yang kemudian mencoba menghadirkan atau menyajikan diskusi-diskusi aktual ataupun diskusi-diskusi kekinian bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan alhamdulillah hari ini kami langsung berada di lokasi PLTU Teluk Sepang. Dari belakang ini lokasi PLTU-nya, dan ini lokasi pembuangan lokasi biasa tempat pembuangan limbah air bahang PLTU Teluk Sepang. Dan terima kasih Mbak Olan sudah mau menjadi narasumber obrolan rakyat, apalagi ini di lokasi berpanas-panasan demi untuk kemudian menyampaikan informasi penting bagi masyarakat Provinsi Bengkulu terhadap PLTU Teluk Sepang. Olan Sahayu adalah manajer kampanye energi Kanopi Hijau Indonesia, sebuah NGO yang bergerak di bidang lingkungan dan termasuk NGO yang mendampingi masyarakat Teluk Sepang untuk melakukan upaya-upaya advokasi perlawanan terhadap hadirnya PLTU Teluk Sepang. Sekali lagi terima kasih Mbak Olan. Nah, pada pembahasan obrolan rakyat kali ini kita akan membahas sebuah pemberitaan. Saya sebutkan ataupun saya bacakan judul beritanya. Gubernur Rohidin pastikan tidak keluarkan izin operasi PLTU Teluk Sepang tanpa SLO. SLO ini adalah sertifikat layak operasi ya. Sertifikat layak operasi SLO. Ini pemberitaan ada di Bengkulu Prop Go ID pada tanggal 13 Agustus 2020. Nah, kemudian dari pemberitaan ini yang dimuat di situs Bengkulu Prop Go ID dan beberapa media online, Kanopi Hijau Indonesia mencoba melawan daripada statement gubernur di pemberitaan itu dengan membuat rilis. Nah, kita ingin tanyakan sebetulnya seperti apa rilis yang coba melawan dari statement gubernur terkait dengan judul pemberitaan Gubernur Rohidin pastikan tidak keluarkan izin operasi PLTU Teluk Sepang tanpa SLO. Seperti apa Kanopi melihat ini? Ya, kita kemarin buat siaran pers reaktif respon gitu ya, kan, betul. Dari pemberitaan yang tadi Abang jelaskan bahwasanya kita melihat izin operasi PLTU Batubara Teluk Sepang ini tidak layak untuk diterbitkan. Tidak layak untuk diterbitkan. Ya, karena kita melihat bahwasanya dokumen SLO atau sertifikat layak operasi itu sudah terbit setahun yang lalu gitu kan. Setahun yang lalu. Iya. Di unit pertama itu di tanggal 29 November 2019 dan untuk ke unit kedua itu 26 Maret 2020. Nah, jadi kita melihat bahwasanya sertifikat ini udah terbit gitu. Sudah kan? Terbit belakangan ya? Sudah terbit setahun yang lalu. Nah, terus kita melihat pernyataan gubernur ini perlu kita kaji ulang gitu. Atau perlu dipertanyakan juga. Iya, maksudnya kenapa atas dasar apa statement itu keluar gitu kan? Yang kita ketahui bersama bahwasanya SLO itu sudah terbit. Juga di sini ada pernyataan juga yang kita garis bawahi gitu kan. Gubernur bilang bahwasanya kemudian jika memang ada potensi mencemarkan lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, kita tidak akan berikan izin operasi. Izin operasi. Ya, itu statementnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada lagi bahwasanya ada beberapa hal lagi itu disebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang mesti dikaji oleh dinas terkait sebelum nantinya diputuskan apakah akan memberikan izin operasi perusahaan PLTU tersebut atau tidak. Nah, terus pengkajian ini meliputi efisiensi secara ekonomi, kemudian perhitungan transportasi bahan bakar atau bahan baku dan teknologi yang digunakan. Apakah menggunakan teknologi lama atau yang baru. Nah, setelah kita analisis satu-satu menganalisanya jadi kita melihat bahwasanya berdasarkan data dari Quickcall, PLTU Teluk Sepang ini masih menggunakan teknologi yang subkritikal gitu nah Bang. Jadi subkritikal ini teknologi usang gitu kan, teknologi yang
lama gitu kan. Sementara Gubernur mengatakan karena teknologi baru PLTU bisa serap kembali uap itu. Nah, itu yang menjadi argumentasi kita, bahwasanya yang mereka pakai sekarang ini subkritikal gitu kan, teknologi yang sudah lama atau kuno gitu kan. Di negaranya sendiri itu di Cina ya, di Cina mereka sekarang sudah pakai teknologi yang super ultra kritikal gitu kan, yang efisiensi penyerapan abunya itu lebih efisien gitu kan, tapi masih juga gitu kan berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Artinya poin itu pun Kanopi mempertanyakan statement Gubernur ya? Iya. Dan juga gini, di negaranya sendiri pun mereka sudah menjadi juara untuk energi terbarukan gitu kan. Jadi mereka sudah tidak menggunakan lagi PLTU batubara gitu kan, tidak membangun lagi PLTU batubara. Di negara kita malah sibuk bangun PLTU batubara lagi gitu kan, membakar batubara. Di negara yang Anda maksud itu negara mana itu? Negara Cina. Cina ya. Iya. Sudah meninggalkan itu ya? Iya, mereka sudah transisi. Ya, justru malah kita baru akan pakai teknologi yang sudah usang yang gitu sudah kan. Tidak pakai lagi. Iya, mereka sudah tidak pakai lagi ini. Mereka sudah mulai merobohkan gitu kan. Kita baru mau bangun gitu kan. Itu yang pertama, dia mempertanyakan ya. Poin berikutnya ya. Dan kita lihat juga dalam dokumen andal PLTU Teluk Sepang ini, mereka itu menggunakan boiler high pressure CFB gitu kan. Dan kita melihat juga dalam dokumen bahwasanya PLTU yang dibakar ini, batubara yang dibakar ini kan 2.732,4 ton per hari itu Bang. Per hari ya? Per hari. Nah kalau kita lihat di sini yang Abang sampaikan tadi, kita kan berada langsung di belakang di cerobong PLTU. Itu kalau lihat langsung itu ada kuning-kuning itu ya? Ya, di situ sekarang sebenarnya dia lagi operasi, lagi hidup gitu kan, hidup. Ya? Nah, terus itu keluar dari situ, itulah yang kita hirup gitu kan. Ini mengandung senyawa yang berbahaya, beracun gitu kan Bang. Ada sulfur, terus nitrogen gitu kan. Terus ada juga logam berat nih, merkuri, timbal, arsenik gitu kan. Nah, di dalam dokumen itu jelas bahwasanya teknologi yang dipakai itu tuh hanya bisa menyerap abu yang keluar ini cuman 99,8%. Kalau teknologi yang disampaikan tadi yang dia tadi itu ya. Terus dia kan ada juga alat penangkap abu itu kan ESP. Nah, ini efektifnya itu 99,8%. Itu artinya bahwasanya ada 0,2% abu yang pasti keluar dari cerobong. Ya, dengan catatan 24 jam itu aktif terus, Bang. Nah, jadi kalau dikalkulasikan itu ada sekitar 700 kilo per hari itu yang keluar dari cerobong. Itu yang akan meracuni kita, masyarakat Bengkulu. Apalagi masyarakat Teluk Sepang ya. Teluk Sepang Bengkulu karena jangkauan abu ini kan terbawa angin kan. Jangkauannya itu bukan cuman 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Ini ratusan kilo bahkan ribuan kilo. Ini berdasarkan penelitian dari Universitas Harvard gitu kan. Bukan kata saya gitu kan, tapi sangat berbahaya sebetulnya. Iya. Dan apalagi itu tadi bukan cuman kita gitu kan, masyarakat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang akan menerima dampak gitu kan. Baik, kembali lagi ke statement Gubernur tadi, artinya SLO itu sudah diterbitkan ya, tapi kenapa kemudian Gubernur berstatement seperti itu ya? Agak aneh juga sebetulnya kan, agak seperti apa misalkan itu? Ya, ini yang maksudnya kita tidak tahu atas dasar apa gitu kan disebutkan statement seperti itu, bahwasanya SLO ini belum terbit gitu kan, dan kalau misal izin operasi itu diterbitkan dengan harus ada SLO gitu kan. Nah, ini yang membuat kita mengatakan bahwasanya izin operasi ini tidak layak untuk diterbitkan gitu kan. Kalau kita dalam lirisnya Kanopi nyampaikan itu judulnya. Karena kalau kita melihat ya kan, kalau PLTU ini bukan cuma di Bengkulu ini kan Bang. PLTU ini udah lama gitu kan, udah ya di negara-negara lain, di wilayah lain ini PLTU-nya
sudah puluhan tahun gitu kan. Nah, jadi kita bisa belajar dari PLTU yang sudah beroperasi. Kita bisa melihat bagaimana dampak PLTU yang sudah beroperasi di wilayah lain gitu. Nah, kalau di tempat lain kayak di PLTU Pangkalan Susu di Sumatera Utara itu nelayannya sudah menerima dampak gitu kan. Menerima dampak, ya. Ya, jadi nelayannya itu sudah mendapatkan hasil tangkapannya itu menurun gitu kan, menurun drastis akibat beroperasinya PLTU. Dan juga wilayah tangkap mereka itu harus jauh gitu kan. Yang dulunya misal cuman 3 kilo, sekarang mereka harus jauh gitu kan, sampai 5 kilo gitu kan. Dan hasil tangkapan pun itu semakin sedikit. Sama halnya dengan di PLTU Celukan Bawang di Bali, gitu kan. Baik, ini Lan, sebetulnya posisi sekarang ini PLTU Teluk Sepang ini sudah sampai pada tahapan apa sebetulnya? Kalau sekarang itu kan masih uji coba ya, dia belum beroperasi. Izin lingkungan ini itu kan dikeluarkan gubernur ya, izin lingkungannya izin lingkungan. Jadi kita meminta gubernur untuk mencabut izin lingkungan itu. Itulah gitu yang kan. kemudian digugat masyarakat ya. Iya, sekarang itu sudah tahap kasasi. Kasasi ya. Kita izin lingkungan itu ya. Kita memohonkan kepada Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan mencabut izin lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang. Diduga cacat gitu kan? Iya, karena adanya maladministrasi gitu kan. Ini disebutkan Ombudsman juga bahwasanya rekomendasi tata ruang itu ada tindakan maladministrasi. Dan ini kan proses sampai ke tahap ini kan ada prakonstruksi, konstruksi, uji coba yang kita ketahui bersama bahwasanya di saat uji coba kemarin itu kan sudah di tahap uji coba di bulan November itu tepatnya 10 November kita pertama kali menemukan penyu yang mati. Itu di area sini gitu kan, sampai ada 28 penyu yang mati. Dan juga kita berdiri di sini, Bang. Ini kan di wilayah zona merah bencana tsunami gitu kan. Iya. Yang kita tidak sesuai dengan perda tata ruang. Ya. Kalau sayangnya Pemda Kota Bengkulu mengeluarkan IMB-nya juga waktu mengeluarkan IMB-nya kan. IMB terus izin izin mendirikan bangunan, izin lokasi gitu kan. Yang kita ketahui sendiri ya wilayah ini zona merah rawan bencana. Terus kalau di Perda Tata Ruang Provinsi ini kan melanggar gitu kan. Ini sangat melanggar. Karena posisinya bukan di sini, bukan di sini. Harus di Napal Putih. Ya, di Napal Putih. Baik, jadi masih ada yang perlu dikritisi terkait dengan pemberitaan yang dengan judul Gubernur Rohidin pastikan tidak keluarkan izin operasi PLTU Teluk Sepang tanpa SLO. Masih ada yang ingin dikritisi dari pemberitaan itu? Ya, itu tadi kita seharusnya sudah belajar dari wilayah-wilayah lain gitu kan, bagaimana di sana masyarakatnya sudah mendapatkan dampak gitu kan, bukan cuma hanya lingkungan tapi ke kesehatan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya abu yang sekarang keluar itu yang akan kita hirup terus-menerus gitu kan. Senyawa yang berbahaya itu kalau kita hirup ya ISPA, kanker, kematian dini. Sampai penelitian dari Universitas Harvard itu menyebutkan bahwasanya ada 6.500 jiwa per tahun itu tuh kematian dini gitu kan, akibat dari beroperasinya PLTU. Apalagi kalau PLTU semakin bertambah, semakin banyak yang operasi, maka akan semakin banyak lagi yang meninggal gitu kan. Nah kemudian sejauh ini karena Kanopi kita melihat adalah lembaga yang paling konsen terhadap kampanye pun terkait juga pendampingan masyarakat di Teluk Sepang ini, sudah beberapa kali juga kalau nggak salah juga pernah berupaya menemui gubernur ya masalah ya. Sudah pernah ya. Seperti apa saja upaya yang sudah dilakukan Kanopi terhadap berjalannya PLTU ini, ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Provinsi Bengkulu selama ini? Ya, itu sudah sering gitu kan kita pernah ketemu audiensi, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Kemarin itu ya kita ketemu itu Ibu
Dari Pemda lah intinya kan. Dari Pemda. Tapi dengan gubernurnya yang sudah menyampaikan untuk berkoordinasi belum pernah satu belum sama pernah. sekali. Kalau untuk terkait PLTU ini belum pernah sama sekali mau ketemu. dia menerima ya. Iya. Nah kalau seandainya diwakilkan terus kan, dan kalau seandainya misalkan ini kan gubernur membuat pernyataan, membuat ada di situs resmi Pemda Provinsi Bengkulu terkait hal ini. Gubernur Rohidin pastikan tidak keluarkan izin operasi PLTU Teluk Sepang tanpa SLO, dan dibalas oleh Kanopi dengan rilisnya, termasuk hal itu mempertanyakan lah sebetulnya kan, dan juga menyatakan bahwa tidak layak diberikan izinnya. Nah kalau kemudian gubernur siap nanti kemudian bertemu dengan Kanopi menyampaikan, sepertinya maksud dari gubernur itu seperti ini, Kanopi siap ya? Iya, karena untuk bertemu terkait menyampaikan aspirasi, dan gubernur pun misalkan bersedia untuk adu argumen dengan pihak Kanopi misalkan. Iya, karena itu yang diharapkan, ya? Kita sampaikan lagi bahwasanya ya teknologi yang mereka pakai itu teknologi usang, dan dari wilayah-wilayah lain bagaimana PLTU ini menyengsarakan, bukan mensejahterakan masyarakat, ya kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Artinya Kanopi siap-siap saja kan? Bahkan seharusnya itu dilakukan agar kemudian gubernur mengetahui seperti apa sebetulnya real yang diinginkan Kanopi terhadap, termasuk juga masyarakat terhadap penolakan hadirnya PLTU. Dan yang terakhir mungkin harapan Mbak Olan sendiri terhadap pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah, terhadap hadirnya PLTU Teluk Sepang ini. Ya harapannya cuma satu gitu kan, tutup PLTU, karena PLTU, ya? Itu tadi di tempat-tempat lain gitu kan, bagaimana masyarakatnya sudah menderita di tempat lain juga, di negara-negara lain itu sudah transisi ke energi terbarukan gitu kan. Kita memiliki potensi energi terbarukan yang berlimpah gitu kan, 7,2 gigawatt gitu kan Bang. Nah dari energi bersih yang melimpah harusnya kita memanfaatkan ini. Kita tidak lagi memanfaatkan energi kotor atau tidak membangun PLTU ini. Dan itu tadi harapannya ya pemerintah harus tutup PLTU Teluk Sepang. Ya, pemerintah silakan mereka kemudian ini, baik itu pusat ataupun daerah, yang jelas Kanopi bersama masyarakat juga konsisten untuk menyuarakan agar PLTU ini ditutup. Iya, cabut izin lingkungan. Cabut izin lingkungannya juga kan? Iya. Terima kasih Mbak Ulan. Ya Bang, sama-sama. Sudah bersedia hadir di obrolan rakyat di lokasi. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan dialog ini membuka cakrawala masyarakat terkait dengan dampak-dampak PLTU, dan juga berkaitan dengan statement gubernur yang sebetulnya masih dipertanyakan apa landasan statement beliau yang kemudian tadi coba kita bahas. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan rakyat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.